Vanes, tunggu. Panggil Alaska saat melihat gadis itu berbalik lalu meninggalkan ruang makan. Sepertinya Vanes sedikit shock mendengar keputusan yang mereka ambil secara mendadak tanpa bertanya lebih dulu kepadanya. Dia merasa Alaska sudah sangat semena-mena kepadanya. Pria itu selalu memaksakan kehendaknya. Aku temui Vanes dulu, pamit Alaska pada keluarganya. Lalu ia pun naik ke kamar menyusul Vanes. Di kamar, Vanes terlihat kesal. Ayahnya baru meninggal, tapi Alaska malah sibuk mengurusi pernikahan mereka. Apa dia tidak punya sedikit pun rasa empati? Yang paling kesalnya lagi, Alaska mengambil keputusan secara sepihak. Vanes tidak suka diatur-atur seperti itu. Vanes, Alaska masuk ke kamar lalu menutup kembali pintunya dengan rapat. Dia pun menghampiri Vanes yang tengah duduk di tepi ranjang. Saat Alaska mendekat, Vanes melengos pindah duduk di sofa. Dia malas berdekatan dengan pria itu. Stop di situ. Vanes mengangkat tangannya meminta Alaska yang baru saja hendak berdiri menghampirinya agar tetap berada di sana. Alaska pun kembali duduk sambil membuang nafas dengan pelan. Kau marah? Satu pertanyaan bodoh bagi Vanes yang dilontarkan oleh pria itu. Apa dia tidak bisa lihat wajah cemberut Vanes dengan tatapan tajamnya? Masih bertanya lagi dia marah atau tidak? Bukannya menjawab, Vanes malah memalingkan wajahnya. Biar aku jelaskan dulu, ucap Alaska. Mau jelaskan apa lagi? Aku sudah dengar semuanya. Ayahku baru saja meninggal dan kau tidak ada empatinya sama sekali. Kau egois. Kau hanya memperdulikan segala keinginanmu agar tercapai. Tidak pernah bertanya pada aku dulu, apa aku bersedia atau tidak. Marah Vanes. Dadanya tampak bergemuruh naik turun. Nafasnya yang menderu kasar terdengar begitu jelas. Dia merasa lelah menuruti semua keinginan pria di depannya ini. Dia ingin menghindar darinya, tapi sudah terlanjur terikat pada hutang budi. Apa seburuk itu aku di matamu? Tanya Alaska dengan nada suara yang tenang. Ia sama sekali tidak terdengar emosi meski Vanes sudah mengatainya. Apa semua yang aku lakukan padamu tidak ada artinya bagimu? Tanya Alaska lagi. Mulut Vanes tampak terbuka lalu tertutup lagi. Dia ingin menjawab, tapi lidahnya terasa keluh saat mengingat segala kebaikan yang telah Alaska perbuat kepadanya. Suasana hening sejenak. Vanes tengah merangkai kata dalam kepalanya untuk menjawab semua pertanyaan Alaska. Alih-alih dia menjawab, justru Alaska yang melanjutkan perkataannya. Maafkan aku kalau memang menurutmu aku sejahat itu, ucap Alaska. Kalau memang kau merasa aku egois dan itu membuatmu tertekan, maka pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Dek. Vanes spontan menoleh ke arah Alaska. Dia cukup terkejut mendengar kata pergilah dari pria itu. Apa Alaska sedang mengusirnya dan tidak lagi membutuhkannya? Tunggu dulu. Membutuhkan? Bukankah selama ini dirinya lah yang membutuhkan Alaska? Kenyataannya, pria itu tidak pernah membutuhkannya, selain sebuah pengakuan kalau mereka adalah sepasang kekasih. Pergilah Aleta Vanessa Aldebaran, aku tidak akan menahanmu, ucap Alaska dengan tenang. Setelah itu dia berdiri lalu keluar dari kamar begitu saja, meninggalkan Vanes dengan segala kebingungannya. Vanes mengerjapkan matanya berkali-kali. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Benarkah sandiwara mereka telah berakhir secepat ini? Apakah dia dan Alaska tidak akan saling berhubungan lagi ke depannya setelah ini? Jika sebelumnya ia ingin selalu lepas dari sandiwara mereka, namun kenapa saat ini dia malah merasa sulit pergi dari kehidupan pria itu? Saat Alaska sudah mempersilahkannya untuk pergi, kini malah hatinya yang berat untuk beranjak dari sana. Kakak bertengkar dengan Vanes. Tebak Tanaya yang berpapasan dengan Alaska saat pria itu baru keluar dari kamar. Wajah Alaska yang tampak murung membuatnya bertanya seperti itu. Alaska hanya menggelengkan kepalanya. Boleh aku menemuinya? Izin Tanaya. Dia butuh waktu untuk berpikir. Biarkan dia sendiri. Larang Alaska.
Aku tidak akan mengganggunya, aku janji. Tadi aku lihat dia tidak berganti pakaian dari kemarin. Aku hanya ingin meminjamkannya pakaianku yang masih baru, ucap Tanaya. Masuklah, dia di dalam, tapi ingat, jangan bertanya yang bukan-bukan. Tanaya pun mengangkat kedua jempolnya. Setelah diberikan izin, dia pun masuk ke dalam kamar dan mendapati Vanes tengah duduk termenung di atas sofa. Gadis itu sampai tak sadar ada yang masuk ke dalam kamarnya. Vanes, kau baik-baik saja? Tanaya tampak khawatir. Dia pun duduk di sebelahnya lalu merangkul bahu gadis yang seumuran dengannya itu. Aku baik-baik saja, jawab Vanes terbata. Tanaya melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Vanes. Tatapan matanya tampak bingung dan sedih di saat yang bersamaan. Sudah mandi? Tanaya mengalihkan pembicaraan mereka. Vanes pun menggelengkan kepalanya. Tadi aku kesini mau menawarimu pakaian. Di lemariku ada banyak baju yang belum aku pakai. Ukuran kita aku rasa sama. Sebaiknya kau mandi dulu lalu berganti pakaian supaya kau merasa lebih segar. Iya, tidak apa-apa. Aku pakai baju ini aja lagi. Toh, setelah ini aku akan langsung pulang ke rumah, ucap Vanes yang membuat Tanaya terkejut. Pulang? Kenapa tidak di sini aja? Kau sedang bertengkar dengan kakakku ya? Tebak Tanaya. Bukan bertengkar, lebih tepatnya dia sudah melepaskanku untuk pergi, jawab Vanes dari dalam hati. Wajahnya langsung mendung seketika. Vanes, panggil Tanaya. Maafkan kakakku kalau dia terlalu keras padamu, tapi percayalah, dia sangat menyayangimu. Aku bukan membelanya, tapi aku tahu betul bagaimana karakternya, bujuk Tanaya. Kami tidak bertengkar, aku juga tahu dia pria yang baik. Lalu, kenapa ingin pergi? Apa karena rencana pernikahan kalian tadi? Jujur, aku juga sangat kaget mendengarnya. Tapi sekali lagi, dia melakukan semua itu karena dia sangat menyayangimu. Dia selalu bilang kalau dia ingin melindungimu dan ingin menjagamu. Tapi ayahku baru aja meninggal kemarin. Kenapa dia tidak memikirkan soal itu dan malah memutuskan untuk menikah tanpa bertanya dulu padaku? Suara Vanes terdengar kesal. Dia kelepasan bicara dengan emosinya. Setelah itu Vanes tampak menarik nafas dalam-dalam. Tidak seharusnya Tanaya jadi sasaran kekesalannya. Maafkan aku Tanaya, aku tidak bermaksud membentakmu. Aku hanya masih shock saja dengan keputusannya. Dia juga bahkan tidak melamarku seperti pasangan pada umumnya, ucap Vanes dengan rasa bersalah. Bukannya marah, Tanaya malah mendukung Vanes. Kau benar, kakakku itu memang tidak romantis. Dia tuh pria yang dingin dan kaku. Wajar aja kalau kau kesal kepadanya. Tapi aku harap kalian jangan sampai bertengkar ya. Soalnya aku sangat setuju kalau kau menjadi kakak iparku. Oke kakak ipar? Tanaya kini malah menggoda Vanes sambil mengedipkan matanya berkali-kali. Kau sama aja seperti kakakmu, umpat Vanes sambil menahan senyumnya. Tanaya pun terkekeh. Namanya juga satu pabrik, jelas aja ada kesamaan pada kami. Melihat tingkah Tanaya, Vanes tak kuasa menahan senyumnya lagi. Gadis ini akan menjadi adik ipar sekaligus teman yang asik diajak mengobrol kalau nanti dia jadi menikah dengan Alaska. Jangan pergi ya, kalau kau kesal padanya, kau tidur aja di kamarku. Bujuk Tanaya sambil menautkan tangannya pada lengan Vanes. Tapi aku masih belum bisa menerima keputusan kakakmu. Aku belum siap menikah dengannya secepat itu. Jangan khawatir, kita bisa minta bantuan dediku. Aku sungkan, cicit Vanes. Biar aku yang bantu bicara. Yang penting kau jangan pulang, di sini aja. Sekarang kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan mengambilkan pakaian ganti untukmu. Kau mandilah dulu, nanti aku kesini lagi. Tanaya tampak sangat bersemangat. Dia akan melayani Vanes dengan baik asal gadis itu mau tetap tinggal di sana. Belum sempat Vanes menjawab, dia sudah berdiri lalu segera keluar dari kamarnya. Di depan kamar, dia hampir saja bertumbrukan dengan kakaknya yang ternyata dari tadi berusaha menguping pembicaraan mereka berdua. Alaska dengan cepat menutup mulut Tanaya, lalu menariknya agar Vanes tidak mendengar mereka. Apa yang kakak lakukan di depan kamar? Tanya Tanaya.
Baru kali ini dia melihat kakaknya sekonyol ini sampai menunggu di depan pintu. Vanes bilang apa? Alaska malah bertanya balik. Tanaya mendengus lalu melipat kedua tangannya. Ternyata kakaknya ini merisaukan kekasih hatinya, pikir Tanaya. Dia kesal pada kakak tidak melamarnya seperti pasangan pada umumnya. Jawab Tanaya yang paling dia tangkap dari obrolannya dengan Vanes tadi malah soal lamaran. Melamar seperti pasangan pada umumnya, bagaimana memangnya? Tanya Alaska yang tidak mengerti. Dia memang tidak ahli kalau urusan seperti ini. Tanaya menepuk jidatnya. Wajar aja kalau Vanes ngambek pada pria yang tidak peka ini. Untuk urusan itu, kakak harus cari tahu sendiri. Berikan apa yang dia suka. Kakak kan pacarnya, pasti kakak lebih tahu. Jawab Tanaya lalu melengos pergi begitu saja. Alaska mengerutkan keningnya. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksud adiknya. Kemudian dia pun mengambil handphone di saku celananya, lalu menelpon asistennya. Halo Tuan, Bastian, katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk melamar seorang gadis seperti pasangan pada umumnya. Tanya Alaska tiba-tiba. Hah? Ditanya seperti itu, Bastian pun bingung. Pasalnya ia sendiri belum pernah melamar siapapun. Itu boleh saya lakukan observasi dulu Tuan, tawar Bastian. Waktunya sangat mepet, tidak sempat untuk observasi lagi. Jangan bilang kau tidak tahu juga soal ini, tebak Alaska. Bastian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf Tuan, saya kan masih jomblo, jadi saya belum tahu yang seperti itu. Jawab Bastian serba salah. Kenapa kau jomblo? Hah? Apa aku tidak salah dengar? Kenapa malah menanyaiku? Aku sendiri juga tidak tahu kenapa aku masih jomblo. Jawab Bastian dalam hati. Begini saja Tuan, beri saya waktu 10 menit. Setelah itu saya akan mengirimkan banyak informasi pada Tuan tentang itu, janjinya. Baiklah, aku tunggu 10 menit lagi. Tut, panggilan pun dimatikan sepihak oleh Alaska. Aman. Gumam Bastian sambil mengusap-ngusap dadanya dengan lega. Tuan muda satu ini aneh-aneh aja kalau memberikan tugas, umpatnya. Alaska melihat pintu kamarnya yang masih tertutup rapat. Kalau ia berhasil memberikan lamaran yang sesuai dengan keinginan Vanes, ada kemungkinan gadis itu tidak akan pergi dari rumahnya. Dia merasa menyesal tadi mengizinkan gadis itu untuk pergi. Ingin sekali rasanya dia menerobos pintu dan menarik kembali perkataannya tadi. Tapi sayangnya dia terlalu gengsi untuk melakukan itu. Hei, Alaska berjingkit kaget begitu bahunya ditepuk dari belakang oleh ayahnya. Dia sampai tidak menyadari keberadaan ayah dan ibunya di sana. Kenapa mematung di situ? Tanya Abimana. Dad, aku sedang bingung, jawabnya. Abimana menaikkan sebelah alisnya. Dia tidak mengerti apa maksud anak sulungnya itu. Apa yang membuatmu bingung? Tanya ayahnya. Kita bicarakan di ruang kerja Dedi aja. Alaska lalu mendahului orang tuanya masuk ke ruang kerja sang ayah. Tiara yang penasaran pun mengikuti mereka berdua. Dia ingin tahu apa yang membuat anaknya itu jadi bingung. Apa ada masalah dengan Vanes? Kenapa wajahmu cemas begitu? Tanya Tiara penasaran. Sebelumnya aku mau bertanya dulu bagaimana cara Dedi melamar Mami dulu. Tanya Alaska. Mendengar itu tawa Tiara langsung pecah. Dia tidak menyangka anaknya yang dikenal sangat pendiam akan menanyakan hal seperti itu. Ditambah lagi Alaska menanyakan soal lamaran Abimana kepadanya. Mungkin melihat kedua orang tuanya selalu mesra dan romantis membuat Alaska berpikir kalau ayahnya melamar ibunya dengan cara yang spesial. Dia tidak tahu saja. Ayahnya malah lebih parah dari dirinya saat menawari Tiara untuk menikah dengannya. Mam, aku serius, tegur Alaska yang membuat Tiara berhenti tertawa. Sedangkan Abimana sendiri memasang wajah ketat. Dia tahu istrinya sedang menertawakan dirinya. Iya, maaf. Habisnya kau lucu sekali tiba-tiba menanyakan hal itu, sahut Tiara sambil berusaha menghentikan tawannya. Jangan berguru pada dedimu kalau kau mau melamar Vanes. Dia tidak melamar Mami dengan cara yang romantis.
sindir Tiara sambil melirik sekilas ke arah suaminya. Tapi setelah menikah bagaimana? Apa menurutmu aku masih kurang romantis? Tanya Abimana yang merasa tersindir. Iya sayang, tapi sekarang Alaska kan sedang menanyakan soal lamaran. Aku rasa dia bertanya pada orang yang salah. Jawab Tiara sambil terkekeh. Ia masih ingat dengan benar bagaimana suaminya dulu menawarinya menikah. Pria itu bahkan setengah memaksa. Persis dengan apa yang terjadi pada Alaska dan Vanessa saat ini. Memangnya bagaimana cara Dedi melamar Mami? Alaska jadi penasaran. Dedimu, kau ingin melamar Vanessa? Setelah Abimana, dia tidak mengizinkan istrinya membuka aibnya sendiri. Alaska pun menganggukkan kepalanya. Kau tahu apa yang dia sukai? Berikan itu saat kau melamarnya. Buat suasana seromantis mungkin. Kalau kau memberikan sesuatu yang dia suka saat melamarnya, dia pasti sulit menolakmu. Imbuh Abimana. Yang Vanessa sukai, gumam Alaska. Keningnya tampak berkerut karena berpikir keras selama bersama Vanessa yang dia tahu gadis itu sangat menyukai ayam. Ya, Vanessa sangat suka ayam crispy. Seru Alaska dalam hati. Wajahnya yang tadi tampak bingung kini terlihat berbinar. Abimana menebak, putranya itu sudah mengerti apa yang kekasihnya sukai. Aku mengerti, Dad. Ternyata tidak sesulit yang aku kira. Saut Alaska dengan bangga. Dia sangat yakin Vanessa akan senang dengan kejutan yang akan dia buat saat lamaran nanti. Bagus, itu baru anak Abimana Williams. Puji Abimana dengan bangga. Padahal apa yang mereka pikirkan dalam otak masing-masing adalah dua hal yang berbeda. Kalau begitu aku keluar sebentar. Aku ingin mengurus semuanya. Aku akan melamar Vanessa hari ini juga. Alaska terlihat sangat bersemangat. Abimana dan Tiara ikut senang melihat anaknya sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Drrrr, drrrr. Handphone Alaska bergetar. Ada panggilan masuk dari Bastian yang tengah duduk di depan laptopnya sambil melihat beberapa contoh lamaran romantis pasangan pada umumnya. Ada yang memberikan karangan bunga yang besar, makan malam yang spesial, tulisan I love you pada lilin yang diletakkan di kolam, dan masih banyak lagi. Bastian pikir bosnya akan memilih satu di antara itu. Halo Tuan, saya sudah mendapatkan apa yang Tuan inginkan, ucap Bastian dengan percaya diri. Tidak perlu, aku sudah tahu apa yang aku inginkan. Dediku sudah menjelaskannya. Tapi Tuan, tut. Panggilan pun dimatikan begitu saja. Alaska sedang tidak ingin diganggu. Ia ingin fokus untuk menyiapkan lamarannya untuk Vanessa. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Tanya Bastian ya pada dirinya sendiri. Ia mengusap-ngusap dagunya dengan dahi yang berkerut. Tapi tadi tuan muda bilang dia sudah bertanya pada tuan besar. Mungkin aja benar. Dia sudah tahu bagaimana cara melamar seorang gadis seperti pasangan pada umumnya. Lagi pula aku juga sudah menghubunginya. Dia sendiri yang tidak mau mendengarkan saranku. Jadi kalau nanti tidak berhasil berarti bukan salahku lagi dong. Ucap Bastian sambil terkekeh sendiri. Sementara di kamar, Vanessa yang sudah mandi dan berganti baju sedang bingung dengan keputusannya sendiri. Apakah dia harus pergi dari rumah itu hari ini juga? Dia menunggu Alaska masuk lagi ke kamar. Tapi ternyata pria itu tidak muncul juga. Vanessa khawatir Alaska malah tersinggung dengan ucapannya. Ceklek, pintu kamar pun dibuka dari luar. Vanessa langsung berdiri ingin menyambut Alaska. Tapi ternyata yang muncul dari balik pintu adalah Tanaya. Wah, dress itu cocok sekali di badanmu. Kau terlihat lebih anggun, puji Tanaya. Iya, terima kasih ya sudah mau meminjamkanku, ucap Vanessa. Tanaya mengibaskan tangannya. Alah, tidak usah sungkan begitu. Kita sebentar lagi akan menjadi keluarga. Jadi, santai aja, sautnya. Vanessa pun mengangguk dengan sungkan. Semua keluarga Williams memperlakukannya dengan sangat baik, terutama Alaska. Dia makin tidak enak hati sudah berkata kasar pada pria itu. Vanessa, kau baik-baik aja kan? Tanya Tanaya yang melihat Vanessa hanya diam saja. Iya, aku baik-baik aja. Jawab Vanessa. Ngomong-ngomong, apa kau melihat di mana Alaska? Sepertinya
Aku harus bicara sesuatu kepadanya, tanyanya kemudian. Dari tadi aku tidak melihatnya lagi. Mungkin di ruang kerjanya, biasanya dia akan menghabiskan waktunya. Jawab Tanaya. Boleh tahu di mana ruangannya? Aku ingin bertemu dengannya. Tanaya mengangguk lalu mengaitkan tangannya pada tangan Vanes. Tentu aja boleh, kakak ipar. Ayo, aku antar. Ajaknya tanpa keberatan. Tanaya pun mengajak Vanes pergi ke ruang kerja kakaknya. Dia mengetuk pintu ruangan itu berkali-kali namun tidak ada sautan dari dalam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Namun sayangnya tidak ada siapapun di dalam ruangan itu. Ruangannya kosong, Kak Alaska tidak ada di sini, ucap Tanaya. Mungkin dia kesal padaku lalu pergi. Vanes semakin tidak enak hati. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, rumah ini kan sangat besar. Bisa jadi Kak Alaska di tempat lain. Ayo, kita cari lagi. Ajak Tanaya. Benar juga, pikir Vanes. Dia pun mengangguk dan mengikuti kemana Tanaya mengajaknya. Tanaya mengajak Vanes turun ke lantai bawah, pikirnya. Mungkin Alaska sedang berada di ruang keluarga atau mungkin di halaman belakang rumahnya yang luas itu. Saat mereka tiba di lantai bawah, terdengar suara musik yang cukup keras berasal dari luar rumah. Suara musik itu terdengar seperti paduan marching band. Suara apa itu di luar? Tanya Vanes penasaran. Entahlah, sepertinya dari halaman depan. Rasanya tidak mungkin ada sirkus masuk ke kawasan rumah ini. Jawab Tanaya. Ayo kita lihat. Tanaya yang penasaran pun menarik tangan Vanes untuk melihat ke sumber suara itu. Tak hanya Tanaya dan Vanes, semua orang yang berada di kediaman Williams juga turut penasaran dengan apa yang terjadi. Abimana dan Tiara yang tengah berduaan juga ikut turun ke bawah untuk memeriksanya. Bahkan tetangga mereka, Jody dan keluarganya juga ikut penasaran mendengar musik yang keras dari rumah keluarga Williams. Mereka pun ikut menyusul untuk memeriksanya. Ada apa ini? Bis apa yang datang itu? Tanya Jody pada security di depan gerbang. Kami kurang tahu tuan. Mereka datang atas permintaan Tuan Alaska. Jawab security yang membuat Jody dan keluarganya tercengang. Alaska, gumam mereka serentak. Benar tuan. Ayo kita lihat ke sana. Ayah, aku sangat penasaran, seru Langit. Iya, ibu juga, saut Ana. Jody pun mengangguk dan mengajak keluarganya untuk memeriksa apa yang terjadi. Di halaman depan kediaman keluarga Williams yang luas itu, sudah terparkir sebuah bis yang cukup besar. Bis itulah yang mengangkut sejumlah orang berkostum ayam berwarna merah dan kuning. Orang-orang tersebut memainkan musik yang terdengar seperti sekelompok marching band. Di depan pintu utama, Abimana, Tiara, Tanaya, dan Vanes keheranan melihat sekumpulan orang tersebut. Mereka tidak mengerti dari mana asal orang-orang itu. Lagi pula, di sana tidak ada anak kecil yang sedang berulang tahun. Tak lama, Jody dan keluarganya pun juga ikut berkumpul. Tapi satupun dari mereka tidak ada yang mengerti dengan apa yang terjadi sekarang. Kepalaku mau pecah mendengar ini. Kesal Abimana. Dia pun maju beberapa langkah di depan, lalu mengangkat satu tangannya. Kompak sekumpulan marching band tersebut langsung menghentikan musik mereka. Suasana yang tadi riuh kini menjadi hening seketika. Satu orang pun tak ada yang berani bersuara melihat tatapan tajam dari seorang Abimana Williams. Siapa yang menyuruh kalian datang kemari? Tanya Abimana dengan suara dinginnya. Kukuruyuk. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menirukan suara ayam berkokok. Abimana langsung terkejut. Ia bingung antara mau tertawa atau harus marah saat itu. Yang paling mengejutkan lagi adalah munculnya seseorang dengan kostum seperti badut menyerupai ayam yang turun dari dalam bis. Abimana tidak mengenali siapa itu karena wajahnya tertutup kostum. Sementara di belakang Abimana, Jody sudah bersiap memegang pistol yang ada di celana bagian belakangnya. Dia sangat waspada, takut ada orang yang berbuat onar di sana.
Badut ayam itu berjalan selangkah demi selangkah ke arah Abimana. Di kedua tangannya dia membawa dua buah benda yang berbeda. Di tangan kanan terdapat sebuah kotak beludru berwarna biru. Sementara di kirinya terdapat sekotak ayam crispy. Abimana pikir badut ayam itu akan menghampirinya. Tapi ternyata badut itu terus berjalan melewatinya dan berhenti tepat di depan Vanes. Siapa orang di balik kostum ini? Tanya Vanes dalam hati. Begitu orang tersebut membuka kostum di kepalanya, Vanes langsung kaget dan sontak menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Alaska? Yang lain pun ikut kaget melihat Alaska memakai kostum seperti itu. Aleta Vanessa Aldebaran, izinkan aku, Alaska Williams, untuk melamarmu menjadi kekasihku. Ucap Alaska lalu berlutut di depan Vanes. Kedua tangannya masih mengangkat kedua barang yang dibawa olehnya. Sementara orang-orang yang memainkan alat musik tadi berbaris berjejer dengan memegang masing-masing satu huruf di tangan mereka hingga bertuliskan kalimat "Will you marry me?" Vanes pun semakin terkejut dibuatnya. Mulutnya sampai menganga besar, tak tahu harus berkata apa. Aleta Vanessa Aldebaran, di tanganku sudah ada dua pilihan. Jika kau menerima lamaranku, maka kau harus memilih cincin yang ada di tangan kananku. Dan kalau kau menolak, kau bisa mengambil sekotak ayam crispy kesukaanmu. Kata Alaska memberikan penawaran. Melihat anaknya bertingkah aneh, Abimana berusaha keras menahan kedutan di bibirnya agar tawanya tidak pecah saat itu. Ia tidak mau meruntuhkan semangat putra sulungnya dalam melamar kekasih hatinya. Meski sebenarnya bukan seperti ini yang Abimana sarankan tadi. Kau serius? Tanya Vanes yang masih tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Alaska pun mengangguk dengan mantap. Will you marry me? Tanyanya kembali. Vanes tampak mendesah pelan. Ini menjadi hal yang paling konyol yang pernah dia hadapi seumur hidupnya. Dilamar oleh pria dingin sedingin es dengan pakaian badut berbentuk ayam. Sungguh sebuah hal yang di luar nalar. Alaska langsung terhenyak saat tangan Vanes terangkat mengambil sekotak ayam crispy dari tangan kirinya. Bahkan gadis itu dengan santai langsung menyantap ayam tersebut. Alaska sontak berdiri dan menatap Vanes dengan kecewa. Yang lain juga ikut berpikir kalau gadis itu menolak lamaran Alaska. Kenapa kau malah memilih ayam crispy itu? Tanya Alaska dengan nada kecewa. Salah ya. Soalnya aku lapar, belum makan sama sekali. Cicit Vanes dengan pelan. Alaska pun memutar malas bola matanya. Dia sudah hampir patah hati karena dia kira Vanes menolaknya. Jadi, kau menerima lamaranku? Tanyanya memastikan. Vanes pun mengangguk pelan. Yes, I will. Dia langsung mengulurkan tangan kanannya pada pria itu agar Alaska menyematkan cincin di jari manisnya. Barulah Alaska tersenyum. Ia lalu memasangkan sebentuk cincin berlian ke jari manis Vanes. Semua yang ada di sana sontak bersorak ramai dan bertepuk tangan melihat lamarannya diterima. Aku berjanji akan terus menjagamu dan melindungimu. Aku juga akan menggantikan posisi ayahmu untuk mengurus semua kebutuhanmu. Ucap Alaska dengan serius. Mendengar itu, Vanes langsung menelan ayam di dalam mulutnya. Ia jadi teringat lagi dengan almarhum ayahnya. Melihat wajah sedih Vanes, Alaska semakin mendekat dan menangkup kedua pipi mulus milik gadis itu. Tidak perlu bersedih, aku akan selalu ada untukmu. Janjinya dengan sungguh-sungguh. Vanes pun mengangguk menyetujuinya. Jarak yang begitu dekat di antara mereka membuat keduanya saling terdiam mengamati keindahan wajah masing-masing. Mereka sama-sama mengagumi wajah yang ada di hadapan mereka saat ini. Alaska sendiri lagi-lagi pandangannya tertuju pada bibir merah muda milik Vanes. Entah kenapa, seperti ada magnet yang sangat kuat yang menariknya untuk mencicipi bibir itu. Ayo cium,
Seru seseorang yang tak lain adalah langit. Yang lain pun ikut-ikutan menyerukan hal yang sama. Cium, cium, cium. Seru mereka sambil bertepuk tangan. Semakin terbawa suasana, Alaska pun kian menunduk mendekatkan wajahnya. Sementara Vanes, jangan ditanya seberapa gugupnya dia saat ini. Jantungnya terasa sedang ditabuh bertalu-talu seperti bunyi suara marching band tadi. Setelah hidung mereka hampir saja bersentuhan, Alaska malah mendadak menarik wajahnya. Vanes sedikit terkejut. Dia jadi bingung kenapa Alaska tiba-tiba tidak jadi menciumnya. Kenapa? Tanya Vanes dengan pelan. Alaska mendesah pelan. Aku deg-degan. Gubrak. Saking malu dengan tingkah anaknya, Abimana pun sontak menutup wajahnya. Astaga, bersambung.